Selamat siang, hai ketemu lagi dengan saya Merita Sri Rahayu di Ngopi Kurma, ngobrol inspirasi seputar kurikulum merdeka. Hai sobat-sobat Ngopi Kurma semua, apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi nih sama aku di obrolan yang baru, pembahasan yang baru. Walaupun judulnya masih Ngopi Kurma atau seputar kurikulum merdeka, tapi subnya akan kita bahas yang baru. Tenang, hari ini saya nggak sendirian, sudah pasti ditemani oleh komite pembelajar kita. Siapa sih? Penasaran nggak? Penasaran? Enggak. Ini dia bersama Ibu Iin selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMP Negeri 4 Subang. Agak bosen nggak ketemu lagi sama Bu Iin? Aduh, agak bosen. Enggak dong ya, jangan bosen-bosen ya. Karena memang beliau ini kayaknya sudah hatam banget nih sama kurikulum merdeka. Halo Ibu, apa kabar? Saat ini baik sekali. Baik, Alhamdulillah. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kelancaran ya dalam beribadah puasa. 2 hari lagi ya? 1 hari lagi. Gak kerasa nih udah mau akhir di bulan Ramadan. Semoga ibadah kita semua diterima ya. Amin. Oke. Hari ini Bu, kita mau membahas tentang apa sih yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi di SMP 4 akhir-akhir ini dalam kurikulum merdeka, seputar kurikulum merdeka, pendidikan atau yang lainnya, akademis, non akademis. Apa ya? Sekarang lagi puasa. Ya iya, mungkin untuk saat ini saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan di penghujung ibadah di bulan suci Ramadan ini kayaknya garing kalau misalnya SMP 4 tidak memberikan sesuatu kabar. Betul. Tidak memberikan kabar terbarunya ya. Jadi jangan sampai dianggap karena bulan Ramadan jadi sepi berita gitu. Okay. Sedangkan banyak sekali informasi yang sebetulnya sudah ada di SMP menyangkut SMP 4 dan itu terjadinya di bulan Ramadan, dan kalau misalnya dibawa di hari-hari selanjutnya kayaknya udah nggak hangat lagi gitu. Iya. Nanti takutnya dibilang beritanya udah basi nih karena gitu udah kelamaan ya. Jadi kita tetap untuk bulan Ramadan tetap produktif gitu maksudnya. Betul ya, kita sangat produktif dia di saat yang lain sudah berlibur, sudah pergi mudik ya Bu ya, kita masih ada di sekolah. Tenang teman-teman, pasti nanyain kan di belakang layar ada siapa, sudah jelas ada Pak Sandi. Udah nggak mungkin kelewat lagi, Pak Sandi masih setia menemani kita di Ngopi Kurma ini. Ya, di tengah kesibukan dia diseret sama kita. Soalnya ini jangan sampai lewat bulan Ramadan, nanti udah nggak rame lagi gitu. Jadi kabarnya gini Bu Mer, kemarin kita sudah melaksanakan lokakarya yang ke-5 apa ke-6 ya, untuk program Sekolah Penggerak Angkatan 3. Nah, pada waktu di lokakarya ini kita diberi kabar yang bikin kita excited, percaya dan tidak percaya gitu ya. Sesuai data dari BPMP Provinsi Jawa Barat bahwa hasil rapot pendidikan untuk tahun 2024 ini kan sudah launching dari mulai Februari kemarin ya Pak Sandi ya. Jadi kita sudah mulai menganalisis rapot pendidikan, ternyata dilihat ada perbaikan-perbaikan, ada kenaikan, dan ada hal-hal yang harus dibereskan. Tapi ketika di dalam lokakarya yang kemarin itu, yang hari Rabu, kita terkejut karena diklaim oleh Dinas Pendidikan bahwa dari hasil data di BPMP Jawa Barat itu, kita itu di seluruh sekolah pelaksana IKM dan tentu saja di sekolah penggerak itu ternyata kita memperoleh hasil yang sangat menggembirakan, semuanya mengalami kenaikan. Wow, keren banget ya. SMP 4 ya, mengalami kenaikan. Kemudian kalau dilihat dari 27 peserta sekolah penggerak, itu ternyata kita 3 dari sekolah yang mengalami kenaikan. Nah, kemudian ketika dilihat dari SMP-nya, hanya kita yang mengalami kenaikan. Dari SMP 4. Dari SMP 4 di antara 3. Kemudian setelah dilihat lagi, lebih dianalisis lagi, ternyata memang tidak salah ketika menyebutkan bahwa kita mengalami kenaikan dan kemudian dibangga-banggakan oleh Dinas Pendidikan karena semuanya mulus 100% naik. 100% mengalami kenaikan dari setiap aspek, setiap indikator ya. Dan menurut data
dari Dinas Pendidikan, tapi sayangnya untuk yang keseluruhan dari 183 itu kita tidak bisa ambil datanya. Ini hanya dari Dinas Pendidikan saja, dari kasih kurikulum itu ada datanya bahwa kita itu tertinggi di 183 SMP se-Kabupaten Subang. Wow, tertinggi Nah, SMP betul. se-Kabupaten Subang. Bukan tertinggi nilai ya, bukan tertinggi nilai, tapi tertinggi yang memperoleh kenaikan semua. Oke. Berarti Ya. yang dilihat itu bukan dari nilai, bukan dari skor atau Betul. nilai, tapi secara keseluruhan bahwa kita tuh SMP yang memiliki kenaikan secara memiliki tertinggi kenaikan. gitu. Jadi Oke. jadi progresnya itu Oke, terlihat. progresnya. Jadi kalau misalnya awalnya satu sekolah itu dari nilai 80, terus naik jadi 83. Nah, bandingkan dengan kita punya yang dari 50 nilainya kemudian jadi 70. Oke. Itu lebih tinggi mana gitu. Oke. Dan Jadi skalanya ya, atau misalnya hanya ada yang 80 naiknya hanya sampai 81. Nah, itu. Atau ada yang dia sudah 90 dengan rata-rata dia mungkin dia bagus, tapi tahun ini turun 1%, 2%, berarti itu dianggapnya mengalami penurunan. Nah, itu. Oke, berarti SMP 4 ini mengalami kenaikan secara signifikan yang Ya. sangat-sangat terlihat progresnya. Betul. Oke, kalau untuk raport ini yang terlibat itu semua aspek yang ada Tentu di sekolah. saja. Oh, berarti baik dari guru dan yang lain-lainnya juga ikut serta, ikut andil ya, Bu ya? Jadi di sini data dari raport pendidikan itu kadang-kadang suka disalahpahami ya oleh pelaku pendidikan. Katanya raport pendidikan itu tidak representatif karena hasil data dari ANBK yang notabene pesertanya hanya 45 orang dari seluruh jadi siswa hanya gitu. sampelnya saja yang Padahal itu adalah anggapan yang sangat salah. Karena itu hanyalah sampel untuk salah satu aspek saja. Tapi sebetulnya data dari raport pendidikan itu diambilnya dari tentu saja dari hasil asesmen nasional yang 45 itu yang sampelnya. Dan sampelnya itu ingat, itu diacak. Tidak hanya yang kemampuan tinggi, betul, tidak hanya kemampuan tinggi saja atau rendah saja, tapi itu bervariasi. Jadi kita tidak bisa menjudge, ini mah mungkin karena siswanya pada pinter yang jadi sampel, ternyata enggak. Kebanyakan itu sampelnya adalah yang punya ini heterogen lah, kemampuan heterogen. Kemudian dari survei lingkungan belajar. Kalau survei lingkungan belajar berarti itu dilaksanakannya oleh siswa, oleh guru, oleh semua guru. Ya, jadi guru juga ikut terlibat di dalam angka raport pendidikan ini. Karena di sana di dalamnya membahas tentang bagaimana keadaan di sekolah, bagaimana tentang iklim belajarnya, kemudian iklim lingkungan sekolahnya, suasana inklusivitasnya, kemudian segala macam itu aspek ada di dalam survei lingkungan belajar. Bu Mary pernah kan ikutan berapa kali tah? Ada 2 ya, kita sudah melaksanakan 3. Kemudian selain itu data dari Dapodik. Data Dapodik ini tentu saja dari kelengkapan data yang tentu saja dari setiap aspek di standar pendidikan yang ada di sekolah itu terekam semuanya di Dapodik. Nah, itu juga mempengaruhi ke raport. Kemudian penggunaan ERKAS. Jadi dari penggunaan anggaran BOS juga itu sangat berpengaruh ke raport pendidikan. Kemudian juga dari data-data yang lain misalnya dari PMM. Jadi ketika kita mengikuti, ketika kita mengikuti, jangan salah, ketika Bu Mer membuka PMM, mempelajari sampai akhirnya sampai selesai, syukur-syukur sampai post-test, dan lebih syukur lagi kalau sampai sampai ke aksi nyata, itu langsung plak, langsung ternilai, langsung ada. Atau kita login aja akun belajar itu sudah ternilai. Jadi berarti memang aktivitas kita di PMM itu sangat-sangat diperhitungkan juga ya, Bu? Jadi apalagi untuk PMM ini ada di dalam indikator raport pendidikan. Jadi presentase penggunaan pelatihan mandiri melalui PMM itu ada. Jadi kalau misalnya di sekolah itu pada malas membuka PMM, hanya 1 orang misalnya yang semangat sampai puluhan melaksanakan aksi nyata sampai sertifikatnya dapat banyak, itu tidak akan ada artinya dibandingkan dengan 15 orang atau 20 orang
mempelajari pelatihan mandiri di PMM, tapi tidak sampai aksi nyata, itu malah jadi akan berimbang gitu. Jadi percuma kalau hanya satu yang maju, justru harus semuanya. Harus bareng-bareng Nah, ya sama. itu yang jadi presentase dari progres penggunaan PMM ini. Jadi banyak aspek yang terekam semuanya yang bisa mendukung kenaikan rapot pendidikan, dan juga ada data-data tentu saja yang dikumpulkan dari Dinas Pendidikan atau suka ada share ke sekolah tentang pelaksanaan P5, tentang pelaksanaan pembelajaran seperti apa dan itu juga ternyata ada dampaknya ke rapot pendidikan. Terus Bu, dengan hasil kenaikan yang signifikan yang didapat nih sama SMP 4 dari hasil nilai raport sekolah yang kemarin, gimana sih Bu reaksi-reaksi dari stakeholdernya? Ya itu. Karena penasaran nih kan, kalau jangankan untuk raport sekolah ya Bu, kayak kalau kita dapat penghargaan aja kayaknya pasti selalu ada responnya atau penghargaannya, nih reaksinya tuh gimana sih Bu? Ya, yang pertama waktu dari kita laksanakan lokakarya itu, ketika disebutkan oleh kepala dinas bahwa kita yang tertinggi, ya tentu saja kita jadi excited juga, jadi kaget gitu ya. Jadi Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang kemarin mengapresiasi kepada SMP 4. Jadi malah menganjurkan kepada rekan-rekan para kepala sekolah dan para komite, silakan tanyalah ke kepala sekolah SMP 4 harus bagaimana atau apa kiatnya sampai kita mengalami perubahan, kenaikan gitu. Kemudian dari pembinaan SMP, dari kasih kurikulum itu juga sangat mengapresiasi, dan itu langsung disampaikan sama kita ke komite, kemudian ke para pelakunya nih, ke guru-guru yang penting, karena tanpa adanya kolaborasi dari guru-guru sebagai pelaku pendidikan SMP 4 itu rapot pendidikan itu tidak akan ada peningkatan. Boleh dong Bu, kayaknya ucapin dulu sedikit terima kasih kepada guru-guru yang ada. Saya tidak akan terima kasih hanya sedikit tapi banyak gitu. Jadi secara khusus mungkin boleh disampaikan untuk guru-guru SMP 4. Ya. Pada waktu kemarin saja, waktu saya melihat data itu malah merinding gitu ya. Ini tuh benar ya, ini tuh benar ya gitu. Dan itu saya langsung sangat mengucapkan terima kasih sekali kepada bapak-bapak, ibu-ibu, guru dan staf, semua aparat ya, dari pengurus, dari mulai wakasek kemudian stafnya, dari mulai akademik, dari mulai humas, kemudian kesiswaan, sarana dan seluruh jajaran. Dan tidak lupa tentu saja ini adalah peran serta dari Bapak Ibu guru. Tanpa mereka, program-program yang sudah disiapkan, yang sudah kita program rancang supaya bisa meningkatkan rapot pendidikan tidak akan terlaksana. Terutama kan semua kegiatannya itu melibatkan orang banyak. Dan kita juga harus mengelola peserta didik yang ribuan ini. Tanpa adanya tangan dingin mereka itu tidak ada artinya. Jadi ini bukan hasil jerih payah wakasek akademik, bukan dari humas, bukan dari enggak ada. Dari super tim yang ya. Ada di SMP Negeri 4 Dan tentu saja keseluruhan peran serta ini juga sangat didukung dengan adanya sikap demokratis sepat ngomong dari Bapak Kepala Sekolah tentu saja. Kalau tidak disupport, tidak semua didukung, program-program kita yang aneh-aneh ini, ya kita kan punya programnya aneh-aneh. Programnya aneh-aneh tapi oke juga. Ya, tapi kalau tidak ada yang mensupportnya, mungkin tidak akan berjalan, dan berarti ini semua hasil dari jerih payah kita semua. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu guru dan semua tenaga pendidikan SMP 4, pokoknya mabe semuanya lah. Yang namanya kenaikan mungkin tidak di semua aspek ya Bu, ada aspek-aspek. Sebetulnya poin atau indikator yang memang harus diperhatikan oleh setiap sekolah untuk raport sekolah ini tuh ada apa aja sih Bu, indikator-indikator atau poin-poinnya gitu? Kalau indikator yang terekam di dalam rapot pendidikan itu ada 6. Yang pertama adalah literasi numerasi. Literasi, numerasi, kemudian karakter, kemudian iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, kemudian yang satu lagi inklusivitas. Cuma 6 sekarang. Mungkin bisa dijelasin kali ya Bu sedikit-sedikitnya ya. literasinya gimana? Kalau misalnya
literasi dan numerasi kita tahu kan ya, ini adalah kemampuan dari anak-anak kita mengenal. Literasi berarti kepada informasi-informasi berupa bacaan dan segala macam. Kemudian kalau numerasi berarti ketika menangkap teks dalam bentuk angka, ya itu semuanya itu ada di dalam setiap pengetahuan. Pasti ada literasi dan ada numerasinya. Berarti literasi dan numerasi ini lebih memfokuskan kepada yang kognitif mungkin. Betul, betul. Nah itu yang harus dititik beratkan karena itu yang menunjukkan hasil belajar anak. Pasti lihat literasinya, numerasinya. Oke, dari sampel yang tadi ada kognitifnya ya. Menitik beratkan bahwa hasil dari kognitif dan keterampilannya. Nah, kalau karakter itu terekam tentu saja dalam yang 6 dimensi itu, keimanan dan ketakwaan, kemudian gotong royong, terus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, sama kreatif. Nah itu ya, itu tercermin di dalam kegiatan-kegiatan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu yang karakter akan terlihat dari adanya pelaksanaan P5 di sekolah. Kemudian iklim keamanan sekolah, ketika kita bisa menciptakan sekolah menjadi ramah anak, bebas dari perundungan atau bullying. Kemudian sekolahnya nyaman dan aman ya, fasilitasnya tidak sampai membuat bahaya gitu. Kemudian apalagi kebinekaan, jadi ada rasa saling menghargai, toleransi antar sesama warga sekolah gitu. Jadi tidak ada gap-gapan, tidak ada tidak saling menghakimi antar seperti itu. Jadi ada tenggang rasa yang tinggi. Kemudian kalau inklusivitas itu berarti merangkul siswa atau peserta didik atau warga sekolah yang mengalami keterbatasan. Itu sekarang sudah bisa bersekolah di sekolah kita tanpa harus dikucilkan, jadi inklusif. Nah, bisa karena dia mengalami kekurangan atau kelebihan. Nah, itu diakomodir oleh sekolah. Berarti SMP 4 ini sudah bisa melakukan itu semua secara baik ya. Secara merayap-rayap tapi pasti itu bisa terlaksana. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi. Dan satu lagi sebetulnya di dalam itu ada kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran itu akan terlihat dari metode pelajaran yang dilaksanakan oleh guru dengan menggunakan model-model yang bagaimana nantinya akan meningkatkan kompetensi literasi numerasi ke sana. Jadi ada gitu. Berbagai macam cara metode atau model pembelajaran yang dibawa oleh guru juga itu bisa sangat-sangat mendukung untuk hasil dari literasi dan numerasi tadi ya. Betul. Poinnya sudah dijelaskan. SMP 4 memiliki skor yang signifikan nih naiknya. Kiatnya deh Bu, siapa tahu nih dari sekolah-sekolah lain bisa untuk meniru gitu. Sebetulnya ini yang menjadikan saya ingin berbicara di sini. Wes gaya. Jadi mau bagi tips aja. Betul. Jadi ya, bukan berarti kita ini yang paling hebat, bukan. Bukan karena kita fasilitasnya kita canggih ya. Dengan adanya peralatan yang lengkap dan apa belum tentu bisa menunjang. Tapi ini ada cara yang paling strategis dengan segala keterbatasan. Jadi jangan dilihat SMP 4 itu mungkin aja karena siswanya banyak berarti bosnya besar. Karena ini padahal karena tempatnya strategis, karena guru-gurunya masih muda juga ya Bu. Tapi kalau itu tidak pakai strategi yang jitu mungkin akan kacau balau gitu. Jadi apalagi kita sebagai sekolah penggerak di sini. Jadi ada beban bagi kita ketika kita punya aset yang sangat luar biasa. Kalau pemanfaatannya salah, kalau pengelolaannya salah, maka nanti hasilnya juga tidak akan maksimal. Tapi kalau misalnya ada sekolah yang kecil, kemudian jumlah siswanya sedikit misalnya, kemudian adanya di tempat yang aksesnya susah atau susah dijangkau atau apa, tapi kalau menggunakan kiat-kiat yang cerdas, mungkin mereka juga akan bisa meningkat rapot pendidikannya. Nah, kiatnya itu adalah sebetulnya
sudah disampaikan oleh pemerintah juga. Jadi jangan sampai ketika melihat rapot pendidikan terus semangat semuanya pingin dinaikkan. Yang ini merah, hijau, kuning dan sebagainya. Ayo semuanya program ini dalam 1 tahun itu tidak mustahil akan bisa terlaksana. Jadi tidak bisa simsalabim dalam 1 tahun, tidak akan. Terlaksana tidak, malah makin kacau balau. Makin kacau, makin puyeng. Betul. Kepala sekolahnya puyeng, kemudian kita juga terbagi. iya betul, bendaharanya bingung mana dulu. Jadi yang paling penting adalah analisis dulu rapot pendidikannya. Oke, berarti menganalisis dari hasil rapot pendidikan Betul. yang sebelumnya. Jadi ada tiga kiat. Yang pertama, ini 3 itu adalah IRB. Jadi identifikasi, refleksi, dan benahi. Oke, identifikasi, refleksi, dan benahi. Betul. Oke. Mengidentifikasinya berarti lihat mana nilai rapot yang paling rendah. Oke. Kalaupun misalnya Bu, saya kok semuanya hijau, lihat mana yang mengalami angka paling kecil. Skornya Ya, yang paling kecil. Kalau misalnya ada yang merah 2, di merah 2 itu mana yang skornya paling kecil. Nah, kalau misalnya kuning apa? Jadi di sini kan ada tiga warna yang menunjukkan status 3 kelompok. 3 kelompok. Merah itu benar-benar yang harus diwaspadai, perhatian. Yang harus benar-benar diprioritaskan karena ini sangat kurang. Kemudian kuning itu berarti dia sedang. Aman, tapi tetap harus menjadi harus diwaspadai gitu. Kalau misalnya hijau itu sudah baik. Tapi di antara merah, kuning, hijau ini ada yang menyesatkan juga karena ada yang naik, ada yang turun. Kadang-kadang di sini juga kalau misalnya dilihat dari rapot pendidikan itu kita ada yang hijau tapi ternyata malah turun. Nah, itu bisa menjadikan tadi analisisnya dari rapot itu jadi dia menjadi merah gitu, otomatis merah. Jadi kalau hanya kurang 2% saja mengalami kekurangan dalam setahun ini turun 2%, otomatis dia akan tercatat di dalam data BPMP itu merah. Sebetulnya gini Bu, angka yang tercantum di dalam rapot itu bentuknya persentase kah atau scoring skala atau gimana sih Bu? Skalanya kebanyakan ada yang persentase juga. Cuma di situ nanti persentase itu menunjukkan skala dia di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi sama di tingkat nasional. Oke. Jadi misalnya nilainya dia 80 itu dilihat peringkat 1 sampai 20% di tingkat kabupaten. Berarti 20 besar di tingkat kabupaten. Kemudian ketika di tingkat provinsinya dia itu ternyata dari 50 besar misalnya. Di tingkat nasionalnya dia 100 berapa gitu urutan gitu. Nah, waktu yang di SMP 4 itu ternyata kita berada di kabupaten itu 1 sampai 20 skalanya. Kemudian di provinsi 1 sampai 20, di nasional juga dia ada skalanya juga yang memang memuaskan gitu. Makanya dianggap itu berhasil. Jadi peringkat kita sudah mulai naik di keseluruhan dari Jadi angkanya bukan milik kita sendiri tapi dibandingkan juga dengan skala di kabupaten dan di provinsi. Tadi yang dari RB ya Bu, identifikasi, refleksi, dan benahi. Setelah mengidentifikasi ada yang harus ternyata banyak yang merahnya misalnya, atau tidak ada yang merahnya banyak yang kuning, atau ada yang kuningnya ada 2 atau 3, cari yang paling kecil angkanya. Terus ada yang hijau, gimana? Yang sama, cari juga yang dilihat lagi skornya. Apakah mengalami penurunan atau tidak? Nah, pintar, udah cerdas. Lalu ada yang tadi benahi ya. Nah, yang menjadi poin yang kemarin sangat-sangat diperhatikan oleh SMP 4 ini ada di poin mana sih? Nah, itu. Jadi kalau misalnya di sekitar rapot pendidikan itu ada 120-an kalau nggak salah, 120 butir indikatornya. Karena itu beranak gitu. Tapi kita bagikan menjadi 6 indikator itu kan. Nah, ketika waktu tahun 2022 nanti dilihat nanti di data yang sama Pak Sandi akan ditayangkan, itu kita itu berwarna-warni. Kita berwarna-warni. Hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah. Itu terutama di literasi numerasi. Kemudian dari karakter. Kemudian dari kebinekaan. Nah, itu bisa dilihat ya. Nah,
kemudian kalau kita tadi, kalau misalnya dilaksanakan semua kita keteteran. Iya, Sedangkan waktu kita hanya 1 tahun. Jadi ternyata untuk 2022 itu formatnya tidak ada prioritas. Jadi kita cari sendiri. Oke, oh kita yang mencari Ya, sendiri. waktu itu tidak ada petunjuk bahwa kita harus memprioritaskan. Jadi gitu ya. waktu itu saya punya ide gimana caranya kita cari aja yang paling merah yang mana gitu. Yang ternyata paling darurat yang mana? Ternyata karakter, kemudian literasi numerasi. Udah itu. Nah, ternyata tahun 2023 itu sudah ada perubahan dari rapot pendidikan. Kemudian kita juga ada kenaikan. Sudah mengalami kenaikan, si literasi numerasi masih dalam keadaan kuning, tapi karakter kita sudah naik. Kenapa? Karena pada waktu itu kita masuk ke kurikulum Merdeka dan kita melaksanakan P5, meskipun hanya beberapa dimensi gitu. Tapi itu ternyata sudah mulai menaikkan karakter. Ya, jadi karakter itu sekarang sudah hijau. Nah dari situ kemudian ada formatnya ternyata seperti yang ide kita waktu tahun kemarin, ada program prioritas. Jadi menurut dari pemerintah itu selain laporan pendidikan yang keseluruhan 100-an itu ternyata ada rekomendasi program prioritas. Jadi hanya sekitar 12 poin saja. Nah, kemudian kita ambil 12 poin itu ternyata yang benar warnanya yang paling merah, yang paling menyala dan persentasenya paling kecil gitu. Nah, ternyata kita dari ratusan itu kita melaksanakan yang program prioritas aja. Itu berarti yang refleksi. Nah, setelah dari yang 12 itu di sana ada refleksinya. Misalnya literasi angkanya masih seperti ini. Nah, kemudian akar masalahnya apa? Penyebabnya apa? Karena karena kualitas pembelajaran yang kurang atau pembelajaran tidak mendukung terjadinya kompetensi literasi. Nah, itu kan jadi direfleksi. Kemudian karakter kenapa kurang? Karena tidak ada kegiatan yang menunjang karakter anak atau kegiatan-kegiatan yang untuk pembinaan karakter itu masih belum memenuhi keinginan atau belum memenuhi target misalnya gitu. Kemudian kualitas pembelajaran kenapa kurang? Karena tidak ada pelatihan, bisa karena si gurunya malas mengembangkan diri atau akses untuk mendapatkan informasi kayak gitu. Jadi itu semua ada refleksi-refleksinya. Jadi ada mungkin refleksi itu sudah disediakan oleh pemerintah, ada juga yang kita cari sendiri. Nah, setelah direfleksi barulah di situ dikasih sama kita ditentukan dari hasil refleksi ini apa sih yang harus kita laksanakan, upayanya, upaya tindak lanjut dari situ. Ternyata untuk literasi supaya pembelajaran untuk menunjang kompetensi literasi ini meningkat, maka kita harus biasakan mereka melaksanakan kegiatan literasi dengan cara apa? Bisa saja ada pembiasaan literasi, kemudian anak-anak ketika di pembelajaran di PBM itu diberikan dulu kegiatan literasi dan sebagainya. Dan itu kegiatan-kegiatannya tidak semuanya harus berbayar atau harus dibiayai oleh bos. Jadi ada yang sifatnya didanai, ada yang sifatnya mandiri. Seperti kalau pembelajaran literasi biasanya sediakan aja buku-buku di perpustakaan lebih banyak. Nah, itu kan harus dibiayai oleh bos reguler. Tapi kalau kita melihat atau menggantungkan kepada bos saja, kan keteteran bosnya juga. Ternyata itu bisa ada upaya mandirinya dengan cara apa? Pembiasaan. Pembiasaannya gimana? Anak membawa buku dari rumah, kemudian di setiap minggu kita berikan kegiatan pembiasaan, redaton dan seterusnya. Nah, itu kan jadi ada yang tanpa biaya dan ada yang pakai biaya. Iya, betul. Terus karena terkadang kalau kita menyediakan bukunya juga tidak semua anak betul. membaca Jadi buku, tapi kalau kita biasakan anak-anak yang membawa, mana mungkin sih tidak dibaca gitu betul. oleh mereka. Jadi di sini bukan masalah sarana, tapi adalah keinginannya atau programnya itu bagaimana sih, sistemnya, teknisnya gimana gitu. Terus kalau numerasi juga sama, atau bisa selain pembiasaan, selain menyediakan buku-buku, memberdayakan perpustakaan, dan juga misalnya
apa ya, menempelkan tulisan-tulisan yang bermakna di setiap dinding sekolah. Iya, Nah, betul. itu kan bisa dibiayai oleh bos dengan cara kita buat poster segala macam, bisa juga si anak membuat tugas kemudian ditempelkan di mading di mana. Nah, itu kan Karena banyak bisa pembelajaran dibaca. juga yang bisa mendukung untuk hal-hal seperti itu. Itu namanya dinding kayak teks kayak gitu. Dinding kayak Nah, teks. Ada namanya ternyata betul. ya. Terus Yang kita tahu cuma tempelan tempelan aja. Namanya dinding. Jadi si dinding sekolah itu sekarang tidak hanya cat aja, saja atau kadang-kadang suka iseng ditulisi Iya, sama ditulis anak sama gitu. anak. Tapi kita isi dengan tulisan-tulisan yang bermanfaat, ya, misalnya. yang memiliki arti ya, Bu, ya. Terus selain literasi juga numerasi. Oke. Nah, numerasi juga bisa sama dinding kayak teksnya. Kemudian untuk pembiasaan, kalau literasi bisa diseling dengan numerasi. Ya. Terus kalau di kelas biasakan selain kita kegiatan mengenalkan literasi, dia juga suruh kita ganti aja ice breakingnya dengan menggunakan angka. Betul, Misalnya bisa. Perkalian, pembagian kayak gitu supaya anak terbiasa menghafal raraban dulu. Makan waktu di SD ada kan ya. Kalau dulu kita Itu jadi adalah hal pengetahuan. wajib untuk menghafal raraban, tapi untuk sekarang kayaknya dibiasakan aja. Ya, supaya karena anak juga lebih tidak hanya angka, ternyata kemampuan anak membaca tabel, membaca grafik, membaca rambu-rambu itu ternyata masuk ke dalam numerasi. betul. Nah, jadi di sana juga berarti ada yang berbiaya dan ada yang tidak. Nah, itu. Jadi kalau kualitas pembelajaran mungkin karena kompetensi guru. Nah, kompetensi guru itu berarti kita sokong dengan mengirimkan mereka di pelatihan-pelatihan. Terus bisa juga kita dengan pemanfaatan Sesama ke tutor sebaya atau kita sekarang sudah dalam kurikulum Merdeka itu ada komunitas belajar. Nah, komunitas belajar itu kan bisa kita programkan bersama-sama, kan itu tidak usah harus menggunakan biaya yang besar. Kita programkan mau permapel, mau perumpun atau seperti yang sekarang kita laksanakan gitu. Ini adalah salah satu upaya kita meningkatkan meningkatkan kompetensi guru. Dengan seringnya kita curhat, kita berbagi, mereka akan semakin banyak insight-nya ya. ya. Kemudian yang mengikuti pelatihan juga kan tidak semuanya harus dikirimkan. Kadang ada di sekolah itu kita prioritaskan melaksanakan IHT atau workshop, tapi hanya 1 atau 2 dalam 1 semester kan, karena terbatas biaya. Nah, sedangkan kita ingin supaya mereka itu menjadi lebih meningkat kompetensinya, selain yang mandiri dilaksanakan oleh sekolah, kita juga kirimkan sesuai dengan pelatihan yang tersedia di luar, berarti dengan SPPD kayak gitu ya. Dan yang sudah pelatihan itu iya betul mendiseminasikan juga di dalam komunitas belajar atau di dalam podcast, di dalam webinar. Nah, itu sudah dilakukan ya, Bu ya? Ya, insya Allah mudah. Nah, itulah terus berlanjut supaya budaya saling berbagi, saling Betul. belajarnya terus tumbuh gitu. Betul. Jangan sampai ketika kita belajar hanya pengennya dikasih tahu aja. Jadi secara tidak langsung ketika kita kemarin melaksanakan webinar, berbagi praktik, kita podcast, itu terekam dan di dalam rapot pendidikan akhirnya ada peningkatan gitu. Betul. Itu impactnya juga kerasa banget nih Bu ya sama selain buat gitu kan. siswa, selain buat guru gitu. ya, ternyata ke kualitas sekolah juga agak meningkat. Gitu ya. Dan selain yang itu tentu saja yang tadi yang sangat terekam itu kalau melakukan pelatihan mandiri di PMM gitu. Jadi peningkatan kualitas itu bisa mandiri oleh diri sendiri di PMM, bisa berdasarkan hasil praktik baik, kemudian pelatihan perorangan keluar dan pelatihan yang dilaksanakan di sekolah. Jadi kita fasilitasi dengan 5 kegiatan gitu, dengan sumber daya yang berbeda-beda. Semangat ya Bapak Ibu belajarnya. Ya. Yuk, kita bisa. Kita Ya. bisa memaksa untuk murid untuk Asal- belajar, kita tidak bisa memaksa diri sendiri untuk belajar. Betul. Jadi ya siapa yang suka kita. Jadi mohon maaf di SMP 4 ini ada sistemnya apa ya? Bukan pemaksaan, teman-teman. Bukan pemaksaan. Tapi ini justru harus mau gitu.
Ya, mendorong. Nah, jadi kita ini sistemnya adalah mendorong teman-teman yang awalnya ada di zona nyaman saja menjadi ayo gerak gitu. Kemudian yang biasanya pendiam, tidak pernah berbicara di depan, kita paksa untuk jadi narasumber dalam webinar dan alhamdulillah mereka akhirnya di akhir Ada yang nagih juga. Bu, aku kan jadi ketagihan. Nah, itu. Jadi ini dengan tidak secara langsung itu berarti memunculkan kualitasnya sudah betul. mulai naik gitu. Memunculkan motivasi baru ya Bu ya. Gitu. Terus kalau karakter berarti peningkatan karakter mah sudah pastilah dari hasil P5. Nah, kita sudah melaksanakan alhamdulillah 2 tahun ini dengan berbagai dimensi sudah kita lewati dan itu juga imbasnya pasti ke rapat pendidikan. Ternyata banyak yang tidak kita sadari ya imbas-imbas itu tuh ternyata berpengaruh. Betul. Yang kita anggap apa sih kayak gini, ternyata itu tuh. Jadi bukan berarti Bu In sebagai tukang memaksa orang melaksanakan kegiatan. Itu tuh buat kita juga. Buat kebaikan kita semua ternyata. Jadi ya, ada apa ya? Ada maksud-maksud tertentu gitu. Iya. Ada udang di balik bawang kayaknya kalau bulan Ramadan ini. Jadi kita tidak mungkin menyesatkan orang, bikin capek-capek orang dengan segala macam administrasi. Iya. Dan tentu sekarang hasilnya adalah ya itu tadi sesuatu yang bisa kita nikmati bersama. Iya. Aduh, jadi penasaran deh Bu, hasil dari rapot sekolah yang sekarang nih. Ya, walaupun kita mudah-mudahan. mengalami kenaikan, banyaknya perubahan yang terjadi gitu kan. Pasti dong masih ada yang harus kita prioritaskan lagi, masih harus kita perhatikan lagi. Nah, untuk penilaian rapot nanti sekolah yang akan datang, apa sih yang harus masih kita perhatikan yang menjadi poin utama kita atau ada apa aja sih? Ya, tadi kan sudah kita identifikasi, udah direfleksi dan ketika direfleksi itu didapatkan prioritas kegiatan yang kita rekomendasikan itu disusun sedemikian rupa dalam suatu program dan program itu masuk dalam RKT, rencana kegiatan tahunan. Nah, kemudian RKT ini kemudian nanti akan diselipkan dengan RKAS, disambungkan. Jadi nanti pembiayaan dari BOS itu harus melihat dari RKT kita. Dan RKT itu tentu saja berujuk dari rapot pendidikan gitu. Jadi akhirnya semua pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan itu semuanya untuk perbaikan-perbaikan yang masih kurang itu. Nah, pada waktu yang RKT yang 2024 ini kita melihat pada angka yang masih kurang di rapot pendidikan 2023 ya. Ternyata kita masih kurang di dalam kualitas pembelajaran. Dan itu tentu saja yang awalnya dulu yang 2022 alhamdulillah dulu 22 berwarna-warni. Kemudian di 2023 itu ternyata tinggal 2 numerasi dengan literasi dengan metode pembelajaran dan yang terbaru ini kita tinggal fokus kepada kualitas pembelajaran dan kualitas pembelajaran itu berarti kita masih punya PR untuk terus meningkatkan kompetensi dari guru. Oke, berarti banyak mungkin yang harus diperhatikan lagi sekarang untuk guru-gurunya adalah bagaimana caranya menciptakan pembelajaran yang lebih menarik untuk anak supaya berimbas ke yang lainnya juga. Dan tentu saja di rapot tidak akan ada yang sampai 100 semua. Betul. Karena kalau udah 100 semua udah bubar SMP-nya. Betul. Sekolahnya tidak ada lagi perubahan kan gitu. Kalau udah ada di atas kita mau melihat apa lagi gitu. Jadi kita terus hanya tinggal meningkatkan. Nah, fokusnya ke kualitas pembelajaran. Mungkin nanti kita seperti program sebelumnya kita melaksanakan pelatihan lagi yang dilaksanakan di sekolah. Kemudian mengundang narasumber dari luar. Kemudian kita mengefektifkan lagi komunitas belajar, kemudian kita melaksanakan pelatihan mandiri gitu. Jadi itu tetap langkah-langkahnya tetap dilaksanakan dan yang terpenting materi-materinya ini yang paling kita lebih fokuskan ke metode, ke penggunaan media interaktif kayak gitu supaya si pesertanya yang notabene si gurunya itu jadi tidak boring, kok penguatan IKM lagi, tapi ternyata ada hal-hal yang masih panjang yang harus kita ketahui. Dan nantinya, yang terpenting adalah implementasinya di kelas. Jadi jangan sampai kita diisi semua, dicekoki dengan ilmu-ilmu tidak diterapkan. Nah itu yang kita ingin, supaya terasa sama anak. Jadi percuma kalau kita terus melakukan pelatihan hanya teori saja kan percuma. Justru ini PR kita. Gimana caranya mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat
dari hasil PMM yang Bapak Ibu guru sampai begadang-begadang melihat mempelajari modul, percuma dipelajari, didapat sertifikatnya kalau tidak diimplementasikan. Justru dengan adanya diimplementasikan di kelas, terasa oleh murid, ketika murid itu mengerjakan asesmen nasional itu, dia akan terekam, oh saya literasinya bisa, soalnya ada pembiasaan ini, saya bisa numerasinya seperti ini gitu. Dan akhirnya itu justru meningkatkan juga, semakin meningkatkan juga nilai dari rapot gitu, jadi nyambung terus. Oke. Oh udah banyak ya ternyata kita ngobrolin masalah rapot sekolah nih. Kalau misalnya diajak ngobrol rapot pendidikan itu sampai kapanpun itu tidak akan habis-habis. Soalnya banyak hal-hal yang menarik ya. Ya tadi yang dari 2023 tidak ada yang namanya skala prioritasnya, lalu di tahun selanjutnya ada skala prioritas, jadi lebih memudahkan sekolah juga. Terus kita melakukan identifikasi sendiri, mana yang harus dirubah, mana yang harus jadi bahan prioritas juga. Nah kita memperbaharunya lewat RKT-nya, lalu nanti digabung dengan ARKAS yang di sekolah gitu ya, untuk fasilitas semuanya juga. Sesudah dari RKT, kemudian dibiayai RKS, baru kita bikin KOSP-nya, kurikulum operasional satuan pendidikannya. Dari kurikulum itu berarti struktur kurikulumnya bagaimana, kemudian pelaksanaan pembelajarannya seperti apa, P5 yang akan dilaksanakannya apa saja, itu harus sudah dirancang. Karena yang namanya P5 siap sekolah itu kan berbeda-beda ya, sesuai dengan poin-poinnya tadi yang ada di P5. Itu juga bisa mengacu ketika sekolah kita memang fokusnya di yang ini, ya kita ngambil dimensi di P5-nya juga yang itu. Betul. Jadi bisa mendukung prosesnya. Ya, waktu karakter kita masih merah, ternyata kita merahnya dari anti perundungan, dari kebinekaan, dari kreativitas, dari bernalar kritis. Tapi ketika dilihat itu yang kurang, makanya kita bikin tema yang proyeknya mengarah ke sana. Makanya untuk kreatif itu kita munculkan kewirausahaan. Ketika kita pingin bernalar kritis, kita munculkan waktu kemarin suara demokrasi. Kemudian untuk gotong royong ada di suara demokrasi juga dengan yang berkebinekaan global. Terus yang anti perundungan bangun jiwa raga. Untuk membangun kemandirian, kemudian kegotong royongan sama keimanan ketakwaan, karena harus ada akhlak terhadap diri, akhlak terhadap sesama. Nah itu semuanya kenapa dimunculkan tema-tema ini sudah dipikirkan apa saja karakter-karakter yang harus. Jadi semua orang akan mengerti bahwa kenapa sih tema di sekolah P5 itu beda-beda. Oh ternyata ada tujuannya. Ada tujuannya. Betul. Dari rapat pendidikan. Dan ternyata ketika dilihat dari 2023 kita melaksanakan itu, pas jadi benar udah naik, udah naik gitu. Jadi memang ketika kita menjalankan programnya ada kenaikannya juga gitu. Jangan sampai kita yang harusnya menaikkan atau memperbaiki malah tidak kita ambil, hasilnya malah justru itu. Ya itu jadi akhirnya efisien, efektif gitu ya. Jadi tepat sasaran. Jadi dengan biaya yang optimal, tidak terlalu besar, tapi target tercapai gitu. Kita memaksimalkan yang ada. Betul. Jadi jangan ngoyo harus, fasilitas harus bagus, sarana harus lengkap. Setiap ada cair bos langsung diberikan ke wifi, ke apa, tapi tidak tahu tujuannya untuk apa. Ketika P5 jor-joran pilih aja yang gini-gini, panen raya yang mahal semuanya, tapi sudah masuk enggak ke karakter yang ingin. Jangan sampai mereka sudah punya kegotong royongan tapi diberi lagi P5 yang harus menurus tentang kegotong, kan bosen. Ya, kalau misalnya kita lihat yang kurangnya itu adalah kreativitas, kenapa tidak kita genjot program P5 yang tentang kreativitas itu gitu. Ya, jadi akhirnya itu semuanya terangkat satu sedikit-sedikit gitu. Wah, panjangnya teman-teman, asik nggak? Asik sih. Aku sih asik ya. Nggak tahu deh kalau kalian. Itu yang baru saya pahami juga ternyata merancang kegiatan sekolah itu seperti itu. Jadi tidak seenaknya, tidak asal. Itu yang menyebabkan masih banyak yang mengalami penurunan meskipun mungkin dirasanya sudah maksimal tapi tidak ada peningkatan yang signifikan karena tidak tahu prioritasnya harus yang mana gitu ya. Apalagi ini beban juga untuk sekolah penggerak. Ketika sekolah penggerak itu apalagi untuk sekolah penggerak ini kita memiliki program
harus menggerakkan sekolah lain, menggerakkan sekolah sendiri, kemudian bisa menggerakkan sekolah lain dengan cara mengimbaskan. Nah, kalau kita kemudian dalam PSP itu kita punya haknya adalah diberikan biaya yang lebih dari BOS reguler, ada BOS kinerja. Nah, BOS kinerja itu seharusnya digunakan seoptimal mungkin untuk pengembangan sekolah, tapi strateginya harus tepat sasaran. Jadi kalau misalnya kita salah menggunakan biaya ini, kemudian hasilnya tidak tercapai, kan akhirnya jadi kurang bagus gitu. Jadi kok sekolah penggerak tidak ada. Malah terlihatnya kayak sekolah boros banget tapi nggak ada imbasan Nah apa-apa. gitu, itu jadi beban sama kita. Kita harus bisa mengoptimalkan BOS reguler yang ditunjang dengan BOS kinerja. Sudah difasilitasi. Harus kita tunjukkan bahwa kita itu harus ada perbaikan berbeda dengan sekolah-sekolah reguler gitu. Jadi teman-teman, penting untuk tahu skala prioritas yang harus kita kerjakan. Betul? Walaupun libur, kalau masih punya tanggung jawab, kerjakan, karena itu adalah prioritasnya. Gitu ya. Karena kalau kita juga sebagai individu, kalau kita tidak ngerti skala prioritas kita sendiri, rasanya hidupnya berantakan gak sih, Bu? Iyalah, makanya. Oke. Nah, untuk kedepannya, kita sudah mengalami peningkatan untuk hasil yang sekarang. Harapan kedepannya untuk hasil rapot, dan luar hasil rapot juga sih ya, Bu, sebetulnya untuk perbaikan mungkin SMP Negeri 4 Subang ini, apa sih harapannya? Harapannya ya tentu saja Harapannya apa? Harapannya kalau sudah berada di tingkat yang sekarang itu bukan turun, tapi harus mempertahankan. Kalau lebih bisa sih, lebih bagus itu adalah naik terus sampai akhirnya mencapai tertinggi gitu. Tapi kita kan tidak bisa sempurna skala maksimal yang bisa kita laksanakan. Jadi ini tidak bisa dibanggakan, wah kita langsung ria, sombong, wah ini sudah hijau semua dong, kita udah puas, udah aja. Tapi tidak, ini jadi tantangan bagi kita, gimana caranya kita terus meningkatkan. Karena justru mempertahankan itu lebih sulit. Kalau misalnya turun 1% saja, udah kita merah lagi. Makanya beban buat kita. Betul. Dan ini semua tidak akan bisa terlaksana kalau tanpa adanya kerjasama dari semua pihak. Jadi mungkin kami dari pihak sekolah dan juga dari pihak jajaran di sini dari komite mengharapkan peran serta dari Bapak Ibu guru, dari semua warga sekolah, supaya kita bisa ikut satu visi gitu, satu keinginan. Ayo kita sama-sama bangkit, gerak bareng-bareng untuk memajukan sekolah kita dengan apa yang kita bisa. Kalau misalnya penggerak literasi, berarti literasinya itu terus ditingkatkan. Kalau misalnya di bidang IPA, berarti ayo kita kuatkan lagi naral kritisnya gimana. Kalau yang guru matematika, berarti tingkatkan lagi numerasinya. Kalau misalnya karakter, berarti semuanya juga ikut bertanggung jawab. Itu jadi dengan adanya kesamaan kepentingan, maka nanti bisa semua terlaksana. Karena dan kalau kita tujuannya udah sama, kita juga melaksanakannya akan terasa ringan. Betul. Nggak terasa terbebani, ini jadi beban saya. Justru itu. Dan kalau dipegang sendiri, tidak akan bisa berjalan. Karena yang namanya sekolah ya super team, Betul. bukan Superman atau Superwoman. Bukan super Ya, girl, justru itulah akan ringan kalau dilaksanakan bareng-bareng. Jadi tidak bisa egois di sini. Betul. Jadi ini semuanya saya tidak membanggakan diri sendiri, tidak membanggakan dari pihak kepala sekolahnya bagus atau gimana-gimana, tapi ini adalah semua hasil kerja kita dengan mewujudkan visi kita, yaitu visi bisa, yaitu berprestasi, inovatif, santun, agamis. Itu semuanya terekam semua di dalam program kita. Jadi berprestasinya menunjukkan dari kompetensinya kan, kompetensi dari warga sekolahnya, dari akademiknya, non akademiknya, dari gurunya, kemudian peserta didiknya. Itu sekarang sudah menunjukkan aja berprestasi. Yang inovatifnya, kita banyak kegiatan-kegiatan yang memunculkan ide-ide baru. Dari mulai kegiatan-kegiatan P5 ini, kita sudah munculkan ide-ide baru. Kemudian kita, apalagi inovatif kita, adanya banyak program.
sekolah berwawasan berketahanan iklim, kemarin. sekolah adiwiyata, Digital juga ya, Bu, ya? sekolah rujukan Google. Ini kita lagi berproses. Sekolah sehat. Kemudian sekolah ramah anak itu kita inovasinya di bidang situ mungkin perlu kerjasama yang baik untuk bisa melaksanakan. Santunnya berarti ke kreativitas anak-anaknya melaksanakan santun itu tidak hanya ke sesama saja tapi ke alam dengan cara kita selalu menjaga kebersihan dengan sekolah berketahanan iklim, merawat sekolah, keberpemilikannya itu kan berarti santun kepada alam dan santun kepada sesama tentu saja. Kemudian agamis itu menjadi landasan yang paling dasar bagi kehidupan di sekolah. Jadi kita akan selalu meningkatkan kehidupan beragama di sini dengan berbagai macam kegiatan, berbagai macam pembiasaan. Dan ini semuanya yang bisa ini benar-benar menjadi mengakar kuat di setiap program sekolah di SMP 4. Ih, keren banget sih SMP Negeri 4. Satu. Banyak ya Bu, ternyata seru juga nih yang kita bahas. Cuman memang gimana Pak Sandi yang di belakang kita sudah cukup atau masih harus terus nih? Baru sejam ini. Aduh. Teman-teman baru katanya ya, baru sih. Nggak kerasa nggak sih teman-teman udah Sayangnya sejam bukan aja? ini ya, kita bukan Bukan streaming ini bukan live gitu bukan ya. live, jadi Bukan tidak dari bisa transfer mendengarkan ya. reaksi-reaksi Betul, dari betul, betul. Tapi para viewer yang tidak mungkin kalah menarik juga ya, hanya ngobrol berdua yang dari tadi hanya saling saut-saut ternyata udah 1 jam juga ya Bu ya. itulah. Ya, kalau kita memang menikmati semuanya juga terasa. Ya, betul. Apa? Jadi semuanya jangan jadi beban Betul, jangan gitu. dijadikan beban. Karena kalau dijadikan beban kayaknya untuk duduk di sini aja kayak susah ya Bu ya. Iya. Kamu saya panggil ke sini juga meni susah gitu. Ya kan udah libur ya Bu ya. Tapi tidak apa-apa, untuk menghibur teman-teman atau sobat-sobat ngopi kurma semua, saya ada di sini. Oke. Apa yang sudah kita bahas hari ini yaitu tentang rapot sekolah ya teman-teman, dari apa aja indikatornya, apa yang harus jadi bahan prioritasnya, apa yang harus dilakukan oleh sekolah, bagaimana caranya sekolah itu bisa meningkatkan hasil dari rapot sekolah, juga bagaimana bentuk-bentuk kegiatannya itu sudah kita bahas semua ya Bu. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi seputar rapot ini, Siap. tapi kayaknya lebih menarik obrolan baru ya. Oke, kita masih punya banyak obrolan. Gimana? Nyambung harapan tadi ya. Ya boleh, gimana Mas Sandi? Jadi pencapaian di 2024 itu sebetulnya baru awalan kita untuk berbenah diri ya. Maksudnya Iya. justru malah pencapaian di 2024 dengan kondisi positif tadi yang disampaikan oleh Bu Iin itu adalah tantangan juga. Betul. Betul. Nah, jadi nanti diharapkan memang indikator-indikator mana yang dengan tempo atau jarak waktu 1 semester atau mungkin nanti Dengan jarak waktu tertentu ya Pak Sandi ya. bisa terdeteksi ini indikator mana nih yang perlu adanya peningkatan Peningkatan lagi lagi. supaya nanti di Oke. tahun 2025 Ya. tidak ada penurunan gitu Oke. ya, baik di indikator manapun. Ya. Dan memang diharapkan kalau di tingkat daerah kan ada yang namanya WTP gitu ya, dan kabupaten Waspada kota tanpa salah satu kabupaten wajar memang tanpa pengecualian. dengan predikat 3 kali berturut-turut atau Ya. kali berturut-turut. Iya. 5 apa 4 sih? Nah, SPK Iya. punya tantangan nih ke depan 2025. Mhm. Apakah kondisi peningkatannya masih signifikan gitu ya, maksudnya ada peningkatan di setiap indikator seperti halnya di tahun 2024 dan 2026, apakah memang itu jadi target Betul. target capaian kita Iya. di 2 tahun atau 3 tahun ke depan, Depan. supaya memang itu jadi prestasi tersendiri juga Iya, buat iya. kita, kalau kita bisa mempertahankan kondisi hijau tadi. Mhm. Itu mungkin Bu Iin Ya. bisa tips trik untuk tadi ya. Iya. Kalau dilihat dari identifikasi yang kemarin, rapot 2024, itu yang perlu diprioritaskan adalah kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran itu dari metode pembelajaran. Berarti ini menyangkut pada kompetensi GTK-nya, guru dan tenaga kependidikannya. Berarti di sini kita masih punya PR bagaimana caranya meningkatkan kompetensi guru-guru
eh, kalau memang masalah kemampuan pedagogik profesional pasti mereka sudah pada tinggi karena sudah S1 ke atas gitu. Cuma di sini karena kita menggunakan kurikulum baru, kurikulum 2013 sudah diganti dengan kurikulum nasional mungkin ya, Merdeka kemudian kurikulum nasional, tentu saja pasti ada pergeseran, ada transformasi ya, transformasi pendidikan yang asalnya klasikal menjadi sekarang yang begitu banyak gerak seperti ini. Nah ini yang mungkin target kita ingin supaya semua guru itu bisa memahami apa itu pelaksanaan kurikulum nasional. Dengan cara apa? Di pembelajarannya mulai secara menyeluruh menerapkan diferensiasinya, kemudian menerapkan bagaimana caranya menciptakan kegiatan-kegiatan menarik menyenangkan dengan program, dengan pembelajaran yang menggunakan media interaktif gitu, supaya mengarah pada segala pembelajaran berdampak pada hasil murid gitu. Tentu saja ini butuh kemampuan mereka untuk bisa merancang kegiatan-kegiatan yang menarik itu. Berarti kita dukung dengan meningkatkan kompetensinya dengan berbagai macam pelatihan. Seperti yang tadi kemasannya yang mandiri dan atau yang terbiayai atau gimana. Kemudian dari kualitasnya mereka sudah dapat, nanti akan diimplementasikan ke murid. Nanti murid akan merasakan dari hasil pembelajaran itu mereka naik atau tidak kompetensinya, dan nanti dari kompetensi itu dilihatnya numerasi literasinya masuk atau tidak, dan itu nanti literasi numerasi itu akan nyambung ke rapot pendidikan. Jadi dari kualitas pembelajaran itu nanti hasilnya ke outputnya ke peserta didik juga, ke literasi numerasi. Kemudian untuk karakternya nanti dalam P5 harus bisa menitik beratkan kepada karakter-karakter mana yang masih nilainya masih agak kecil peningkatannya. Yang masih kita inginkan gaungkan adalah perundungan dengan anti narkoba, karena itu masih ada presentasi yang masih perlu ditingkatkan. Nah itu didapat dari apa? Berarti merancang P5-nya yang sesuai dengan karakter yang diinginkan. Kemudian di mana kita caranya bisa melaksanakan itu, berarti penguasaan tentang penyusunan modul-modul P5-nya harus sudah mencapai harus dikemas sedemikian rupa supaya bisa tercapai semua dimensi-dimensi yang mengarah kepada keamanan sekolah kayak perundungan dan anti narkoba itu. Jadi nanti bagaimana caranya mereka terampil menyusun modul seterusnya, tentu saja harus ditingkatkan pengetahuannya dalam penguasaan P5-nya gitu. Jadi semuanya dari kualitas itu nanti mengaruh ke dari proses yang dilaksanakan oleh guru itu nanti berdampak pada hasil dari murid gitu. Memang apa yang sudah kita dapat sekarang ya sebagai acuan awal ya, sebetulnya bukan lagi sebagai hasil ya, tapi memang harus sebagai acuan awal untuk jadi bisa mempertahankan. Inilah yang menjadi jawaban kenapa kita di sini kok banyak pelatihan dilaksanakan. Karena memang secara perlu dari hasil yang kita dapat ada beban tersendiri juga. Betul. Yang harus mungkin yang tadi bukan hanya dijadikan bukan beban ya, tanggung jawab kali tanggung ya. jawab Gitu. Bukan bentuknya bukan sebagai beban, tapi bentuk tanggung jawab bagaimana sekolah ini tetap pada posisinya atau mungkin bisa lebih meningkat, lebih baik lagi. Betul. Ya. Jadi dengan kegiatan-kegiatan yang didorong-dorong oleh sekolah membuat mindset dari guru-guru itu menjadi lebih terbuka dengan diisi oleh informasi-informasi yang bermanfaat, kemudian muncul dari dalam dirinya, oh ternyata ini pengetahuan saya ini menuntut saya harus mengimplementasikan pada murid. Syukur-syukur kalau mereka mau sampai mengikuti ke program guru penggerak. Nah, itu berarti menjadi modal juga bagi kita bisa menambah lagi peluru ya. Peluru untuk kita supaya kita bisa terus melaksanakan kegiatan yang nantinya berdampak pada murid, dan dengan cara itu maka sedikit demi sedikit dengan kesadaran. Jadi dari keterpaksaan, dari adanya fasilitas yang sudah diberikan, kemudian dari adanya paksaan untuk mengikuti kegiatan, lama-lama akan terbuka mindsetnya dan akhirnya melaksanakan kegiatannya dengan ikhlas, mengelola murid sampai akhirnya menjadi merdeka
Dan dalam kembali belajar sebagai- gitu. sebagai bentuk tanggung jawab Betul. tanggung jawab juga ya gitu dari para tenaga kependidikan juga gitu ya. Dan ya tentu saja tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Betul, sesuai Kalau guru berarti dalam waktu mendidiknya, kemudian ke para perpustakaan memberdayakan fasilitas di perpustakaan untuk literasi numerasi. Di lab berarti memberdayakan sarana untuk pembelajaran, di administrasi seperti apa, di BK seperti apa. Jadi semuanya nantinya akan menjadi satu sinergi gitu. Menjadi semuanya ikut sama-sama sinergi satu sama lain. ngerucut nanti ke akhirnya ke siswa gitu. Begitu. Memang ini Keren. mungkin dianggapnya muluk-muluk ya, bisa nggak kayak begitu. Tapi sebenarnya bisa lah. Bisa sih. Insya Bisa Allah tadi bisa. karena memang semuanya ikut andil. Ya kalau gerak sendiri kayaknya keteteran Ya. sih ya Bu ya. Kayaknya bukan mustahil tapi sulit aja gitu untuk sampai ke sana. Tapi kalau kita bareng-bareng secara Dan secara jalan, kita juga bisa tidak akan menyuruh guru untuk berjalan sendiri-sendiri. Iya, pasti betul. kita bantu, pasti Pasti kita didampingi, rangkul. pasti kita Asal mau gerak gitu Iya. bareng-bareng gitu. Iya, betul. Tidak akan ditinggalkan begitu Tidak. saja. Tidak akan ditinggalkan seperti anak hilang ya Bu ya. Tenang saja. Ibu Wahab kurikulum kita akan siap menemani dan mendampingi sampai kapan. Siap. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi Amin. kelancaran melaksanakan Amin. tugas. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi apa yang sudah dibahas oleh Bu Iin tadi selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum maksud saya. Mohon maaf. Tadi tentang raport sekolah yang sudah kita bahas ya, itu mungkin bisa jadi titik penerangan atau titik cerah atau titik pemahaman untuk teman-teman semua yang ada di sekolah lain mungkin yang kemarin masih kok raport sekolah kita masih gini-gini aja ya, kok raport sekolah kita tidak ada perbaikan ya, oh mungkin masih ada tahap-tahap yang perlu diperbaiki lagi. Jadi, Rumusnya apa? IRB, identifikasi, refleksi dan benahi. Kemudian mengikuti skala prioritas. Itu Ya, aja. teman-teman. Jadi penting untuk tahu skala prioritas sekolah kita. Tidak lupa skala prioritas untuk diri sendiri. Itu mah pasti. Oke, mungkin sampai di sini perjumpaan kita ya Sobat Ngopi Kurma semua. Kangen sama kita harus, nanti kita akan datang lagi di kesempatan berikutnya dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi. Jangan lupa follow untuk Instagramnya di @smp4 Subang _ bisa, channel YouTube-nya SMP Negeri 4 Subang. Lalu di PMM-nya ada apa Pak Sandi? Kompak Penpat. Subang. Di situ banyak informasi mengenai kurikulum Merdeka yang akan diposting oleh Pak Sandi tentunya. Jadi kita semua tidak ketinggalan tentang informasi apapun itu. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Di Terima kasih, materi Bu yang Iin. berbeda ya. Nanti Terima kita kasih Bu akan Iin atas waktunya. Oke, sampai jumpa di obrolan berikutnya. Dadah!